jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bertemu kembali di dalam persekutuan, masih dalam renungan firman Tuhan melalui online. Puji nama Tuhan, baik pada pagi hari ini kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih buat kasih dan pertolongan serta penyertaan Tuhan yang senantiasa hadir dalam kehidupan kami. Kami merasakan kehadiran Tuhan dalam setiap nafas hidup kami. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa untuk pertolongan ini. Dan sebentar kami akan merenungkan bagian firman Tuhan. Ini Tuhan membukakan firman-Mu kepada kami semuanya melalui perenungan pada pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, saudara, mari kita siapkan hati kita untuk kita merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, yang saya akan ambil dalam Mazmur, kitab Mazmur 121 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan, Tuhan penjaga Israel. Nyanyian Syarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu, di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudaraku, firman Tuhan yang begitu indah, memberikan nasihat, memberikan penghiburan, memberikan penguatan kepada kita semuanya untuk kita tetap setia mengiring Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini memberikan penjelasan kepada kita. Pemazmur ini ingin menyampaikan isi hatinya kepada kita semuanya, supaya kita boleh belajar bersama-sama, belajar dari kehidupan demi kehidupan yang dilalui oleh pemazmur ini, untuk supaya apa? Menguatkan kita, supaya kita tidak ragu-ragu lagi, supaya kita tidak cemas lagi, supaya kita tidak takut lagi menghadapi situasi demi situasi yang akan kita hadapi di depan kita. Saudaraku, banyak hal yang terjadi di luar pemikiran, di luar rencana kita yang ada di depan kita. Langkah demi langkah yang selalu pada saat ini kita jalankan, selalu kita hadapi dengan was-was, hati-hati. Benar saudaraku, ya, kita harus hati-hati. Tapi kadang-kadang kehati-hatian kita itu terlalu dibesar-besarkan, sehingga menimbulkan rasa kekhawatiran kita, menimbulkan rasa ketakutan di dalam hidup kita,
menimbulkan rasa was-was, cemas, dan lain sebagainya di dalam kehidupan kita. Tapi apa yang difirmankan Tuhan pada pagi hari ini? Mari kita bersama-sama belajar untuk merenungkan bagian firman Tuhan ini dengan hati yang terbuka. Bahwa kita seringkali menghadapi situasi yang di luar pemikiran kita, di luar rencana kita, itu dengan kecemasan, ketakutan. Sehingga apa? Sehingga kadangkala kita mau melangkah, itu ada rasa tidak percaya akan pimpinan daripada Tuhan. Karena apa? Karena kita melihat apa yang sedang terjadi di depan kita. Nah, oleh sebab itu pemazmur pada pagi hari ini memberikan satu wawasan kepada kita. Memberikan satu pandangan kepada kita. Dia mengatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Satu pertanyaan yang timbul dari hatinya. Kalau aku melihat apa yang terjadi di sekitarku. Pemazmur mengatakan seperti itu. Aku melihat gunung-gunung yang begitu tinggi. Tapi suatu saat dia akan bisa mengeluarkan larva ataupun dia erupsi, saudaraku. Dan itu akan bisa membumi hanguskan sekitar yang ada. Sehingga saudaraku, kalau sudah gunung itu meletus, saudaraku, ya manusia bisa terancam. Bahkan binatang, bahkan tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar gunung tersebut, saudaraku, bisa hangus, terbakar oleh larva yang panas. Nah, ini menjadi satu perenungan, ya. Kalau aku dalam situasi seperti ini, aku melihat yang tidak ada di sekitarku. Pemazmur mengatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari mana akan datang pertolonganku? Oh saudaraku, di ayat yang kedua dijawab, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ini ada sebuah keyakinan, sebuah pernyataan yang sungguh-sungguh yang dialami oleh siapa? Oleh pemazmur ini ketika dia menghadapi situasi yang ada. Dia tidak mempercayakan dirinya kepada hal-hal yang duniawi, tetapi dia mempercayakan sepenuhnya kepada Allah, ilahi, yaitu Allah yang dia percaya di dalam Yesus Kristus, saudaraku, dengan sepenuh hati. Ayat yang ketiga mengatakan, ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Artinya apa? Tuhan akan memberikan kekuatan. Dia tidak membiarkan kaki kita ini bergetar menghadapi situasi yang ada. Menghadapi kondisi yang pada saat ini tidak mungkin dihadapi. Tetapi dia diberikan kekuatan. Siapa yang memberikan kekuatan? Allah. Yang kita kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Penjagamu tidak akan terlelap. Artinya apa, saudaraku? Allah tidak pernah tinggal diam. Tidak sekejap pun kita lepas dari pandangan Allah. Ya, kita tidak akan terlepas dari genggaman tangan Tuhan. Kita tidak pernah terlepas dari pengawasan daripada Allah. Artinya apa? Tuhan terus menjaga, melihat. Dan Tuhan senantiasa mempersiapkan pertolongan yang tepat pada waktunya. Saudaraku, dalam situasi seperti ini, kadang-kala kita akan merasa cemas, khawatir, takut. Kapan ini pandemi ini akan berakhir? Ya, walaupun saudaraku vaksin sudah bisa disuntikkan atau divaksinkan kepada sebagian kita. Artinya untuk memperkuat kekuatan supaya kita ada antibodinya di sana. Tapi apa yang terjadi, saudaraku? Ya, masih ada juga yang terpapar walaupun sudah mendapatkan vaksin. Itu tidak menjamin. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam situasi seperti ini kita sering menghadapi ya dengan rasa cemas, takut dan lain sebagainya. Tapi ingat, saudaraku, kebenaran firman Tuhan ini menguatkan kita. Bukan hanya menjaga secara jasmani, tapi Allah kita juga menjaga
nyawa kita. Ayat 7 mengatakan, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Kalau kita percaya kepada Tuhan, saudaraku, tubuh boleh hancur, tapi jiwa kita pasti diselamatkan oleh Tuhan. Oleh karena itu, saudaraku, mari kita memiliki kepercayaan sungguh-sungguh pada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, mari kita berjalan dalam jalannya Tuhan. Bukan jalan kita. Kalau kita berjalan dalam jalannya Tuhan, Tuhan pasti akan menolong kita. Dikatakan di sana, ya, Tuhan akan menjaga engkau terhadap kecelakaan. Kalau kita berjalan dalam relnya Tuhan, Tuhan bisa mengendalikan itu semuanya. Dan ingat, saudaraku, ya, ingat, mari kita bersama-sama belajar untuk mempertahankan hidup kita berada di dalam kehendak-Nya. Jalan dalam jalannya Tuhan. Dan jalan di dalam kehendak Tuhan. Maka apa yang terjadi dalam kehidupan kita? Tuhan akan memberikan segala sesuatu, bahkan lebih daripada apa yang kita pikirkan. Apa yang kita kehendaki, apa yang kita rindukan, apa yang kita perlukan. Itu janji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita tetap berada di dalam naungan kasih Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini bukan hanya Tuhan menjaga Israel, tetapi Tuhan menjaga seluruh umat-Nya di muka bumi ini yang percaya kepadanya dan yang berjalan dalam pimpinan dan juga dalam jalannya Tuhan. Kita bersama-sama belajar akan hal ini. Maka Tuhan akan menolong setiap langkah kehidupan kita. Di dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun, mari kita berharap, minta pertolongan daripada Tuhan. Mungkin pada saat ini saudara sedang menghadapi situasi yang tidak kita harapkan. Seperti beberapa waktu yang lalu saya dalam keadaan sakit, keluarga yang lain juga menghadapi situasi yang sama seperti saya. Saya hanya berharap pada Tuhan, Tuhan, Engkau penyembuhku. Atau mungkin saudara pada saat ini menghadapi situasi yang sangat sulit di bidang ekonomi, dalam pekerjaan, pelayanan, dan lain sebagainya. Ingat, Tuhan tetap Tuhan di atas segala Tuhan di muka bumi. Dia akan menolong kita, membantu kita, memberikan pertolongan kepada kita, menguatkan kita, dan memberikan jaminan kehidupan bagi kita, anak-anaknya yang berserah, berharap kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita dan menolong kita, menyertai kita. Ingat, Tuhan menjaga kita sepenuhnya. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat pertolongan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa Tuhan tetap menjaga, memimpin, dan menolong kami dalam situasi apapun. Tuhan, tolong kami ya Bapa, untuk kami tetap percaya kepada Tuhan dan berjalan dalam kehendak Tuhan. Berjalan dalam jalannya Tuhan, bukan jalan kami ya Bapa. Maka Tuhan akan memelihara kehidupan kami. Bahkan Tuhan menjamin hidup kami, menjamin jiwa kami, menjamin seluruh masa depan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terpujilah nama Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersama-sama tetap berjuang, menjaga iman kita, menjaga hati kita, menjaga kehidupan kita untuk berkenan kepada Tuhan. Sekali lagi saya juga menyampaikan kepada saudara, dalam situasi seperti ini tetap jaga kesehatan. Protokol kesehatan kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita saling menjaga satu dengan yang lain. Ketika kita menjaga diri kita, kita juga menjaga orang lain. Ketika orang lain menjaga kita, kita juga melindungi keluarga-keluarga kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya dan selamat beraktivitas. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Pertolonganmu bagi
ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih